Happy Sunday, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar kalian di rumah? Wow. Pastikan teman-teman hari ini bersukacita selalu ya, walaupun Amin. cuma di rumah doang. Oke, coba nih aku mau lihat semangat dan suara dari kalian. Who are we? We are the Zero. The Zero. Zest, Zest. Zest. to be hero. Z4D. Depok Disciple Devotion Dedication. Oke, selamat hari Minggu buat teman-teman yang di rumah hari ini. Walaupun teman-teman di rumah udah beberapa hari, mungkin udah bosen ya Kak Amel ya. Iya, kurang Tapi lebih udah berapa? hampir sebulan lebih. Sebulan lebih udah di rumah aja. Iya, walaupun teman-teman mungkin bosen di rumah doang, tapi pastikan teman-teman untuk ikuti anjuran dari pemerintah ya, untuk stay at home. Stay at home teman-teman. Oke, nah hari ini kita mau mendengarkan kesaksian Kak. Kesaksian. Oke, siapa tuh Iya. yang mau kesaksian? Ya, dia adalah salah satu teman kita yang ada di Z4D. Hari ini kita mau dengar kesaksiannya dia. Kita mau belajar sesuatu dari teman kita yang satu ini. Yuk kita lihat videonya berikut ini. Kegiatan aku selama di rumah, pertama berjemur setiap hari, terus bersih-bersih rumah, terus belajar persiapan buat UTBK, dan kalau ada waktu senggang biasanya aku nonton YouTube atau ngecek sosial media, makan, mandi, tidur, dan lain-lainnya. Terus yang dalam situasi dan kondisi ini, aku belajar untuk terus memperhatikan sesama, mendoakan bangsa, dan mengenalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang aku ambil dalam setiap langkah. Firman Tuhan yang aku pegang dan yang membuat aku tetap kuat dan sukacita selama kondisi ini ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan firman ini menguatkan aku selama kondisi ini. Kegiatan aku selama di rumah, yang pertama kuliah online, terus juga bantu-bantuin mama, terus juga aku belajar masak, dan itu hal positif yang aku dapetin. Terus juga hal positif yang kedua, aku jadi sering kumpul-kumpul sama keluarga, sering ngobrol, sering sharing. Soalnya karena kuliah kan, jadi aku ngekos di Jakarta juga, jadi jarang gitu ngumpul. Terus untuk kalau waktu selang gitu, paling aku ngisi waktu main handphone gitu sih, terus lihat nonton atau lihat YouTube kayak gitu. Nah, terus untuk ayat yang aku pegang itu Yohanes 14 ayat 1, dan ayat ini tuh nguatin aku banget. Isinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Luar biasa sekali kesaksiannya, sangat memberkati ya Kak Iya, Ines. bener banget Kak Amel. Kita bisa jadi berkat walaupun kalau kita di rumah, kita bisa bantu papa kita, mama kita, mungkin jagain adik, dan juga mungkin kita bisa melakukan hal kreatif lainnya yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah lakukan. Bener banget Kak Amel. Hari ini aku jadi makin rajin masak loh, gara-gara Wah, cuma di rumah doang. Jadi makin jago ya masaknya ya. Iya, bener banget. Jadi pastikan teman-teman yang seperti yang Kak Amel bilang tadi, untuk walaupun cuma di rumah aja, teman-teman terus menjadi berkat. Oke? Amin. Oke, semangat Amin. ya. Nah, hari ini kita mau ibadah, tapi sebelumnya kita mau buka dulu nih Alkitab kita dari apa Kak Amel? Oke, kita mau lihat ayat Matius 6 ayat 34. Oke teman-teman, pastikan teman-teman di rumah juga buka ya Alkitabnya. Mungkin boleh ambil dulu Alkitabnya di lemari atau boleh buka smartphone-nya, oke? Hari ini kita mau baca bareng-bareng ya dari Matius 6 ayat 34. Kita bareng-bareng juga ya Kak Mel. Oke. Udah dapat semuanya? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, teman-teman. Kita tidak mau terus-terusan ya bersedih. Hari ini kita mau
terus bersukacita di dalam Tuhan, amin. Hari ini kita mau bareng-bareng, kita mau memuji, memuliakan Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Terima sukacita surga. Teman-teman, hari ini walaupun cuma di rumah aja, tapi pastikan teman-teman untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Nyanyi bareng-bareng dari awal. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau katakan Kau yang terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Hai teman-teman, pastinya teman-teman boleh terus semangat. Sekalipun teman-teman ibadah di rumah secara online, tapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi hadirat Tuhan nyata buat teman-teman dan saya. Oke, jadi teman-teman seperti lagu yang tadi sama-sama kita nyanyikan, terima sukacita surga. Dan teman-teman, biar setiap kita, hati kita, pikiran kita sama seperti apa yang kita nyanyikan. Kita menerima sukacita dari surga. Itu artinya kita menerima sukacita dari Tuhan. Oke, teman-teman katakan sama papa atau mama atau kakak atau adikmu di rumah, bilang sukacita. Oke, belum. Teman-teman wajahnya harus sukacita juga dong. Sukacita. Oke. Nah, teman-teman, hari ini Kanita mau share tentang kebenaran firman Tuhan pastinya. Buka Alkitab kita di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Oke, kita mau sama-sama baca. Teman-teman udah ketemu semuanya? Yang udah ketemu Matius 6 ayat 25 sampai 34 bilang zes. Kurang keras teman-teman, lebih keras lagi, zes. Oke, yuk kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, nah teman-teman, kenapa hari ini Kanita share tentang hal kekhawatiran? Karena teman-teman pasti hari-hari ini yang lagi hits adalah bener banget, COVID-19. Semua orang pasti takut. Tapi teman-teman, sebenarnya ada virus yang lebih parah, lebih mematikan daripada COVID-19 di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Apa itu teman-teman? Yang tadi kita baca, yaitu teman-teman yang namanya virus kekhawatiran. Nah, coba teman-teman cek hati kita, apakah hari-hari ini teman-teman ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam hati kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama melihat bahwa teman-teman kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Katakan sama papa mama atau adik kakakmu, bilang saya anak Bapa di sorga. Jadi teman-teman, firman Tuhan bilang apa? Burung aja Tuhan kasih makan gitu. Burung gak minta makan, tapi Tuhan kasih makan, Tuhan pelihara. Bahkan teman-teman dibilang apa? Bunga bakung dibuatnya tumbuh. Nah teman-teman gak salah, sebagai manusia kita ada perasaan takut, ada perasaan khawatir gitu. Tapi bagaimana perasaan takut atau perasaan khawatir itu tidak menguasai hidup kita. Tapi firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Atau apapun teman-teman hari-hari ini yang membuat engkau takut, yang membuat engkau khawatir. Mungkin kamu hari ini kelas 3 SMP, kamu bingung, kamu takut mau sekolah di mana. Jangan takut gitu, karena Tuhan memelihara setiap kita. Tapi kita juga bukan menjadi anak-anak yang gampang gitu ya. Oh udahlah, kita nih diberkati gitu ya. Terus Tuhan ini memelihara kita gitu. Terus kita nggak lakukan apa-apa gitu. Artinya teman-teman kita ngegampangin. Kita mau tetap lakukan bagian kita do the best gitu ya. Kalau mungkin kamu sebagai anak pelajar gitu ya, kamu tetap belajar gitu kan. Tetap melakukan yang terbaik. Kamu sebagai mungkin mahasiswa, kamu juga belajar memberikan yang terbaik. Tapi kita menyerahkan hasilnya apapun di luar kemampuan kita sama Tuhan gitu. Jadi teman-teman, kita mau sama-sama belajar bahwa virus yang paling menakutkan sebenarnya di tengah-tengah orang-orang atau anak-anak Tuhan adalah kekhawatiran. Karena Tuhan bilang jangan kamu khawatir gitu. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini gitu, karena besok ada kesusahannya sendiri. Nah pertanyaannya, kenapa sih kok bisa ada perasaan takut gitu? Kenapa sih bisa ada perasaan khawatir gitu? Karena kita tahu teman-teman, apa yang kita dengar itu yang menjadi iman kita. Makanya hari-hari ini di situasi seperti ini kita mau fokus kepada hati, kepada iman kita kepada Tuhan, karena itu penting, itu yang utama. Karena teman-teman kalau kita nggak fokus sama hati kita, iman kita kepada Tuhan, maka teman-teman kita akan menjadi orang-orang yang gampang kebawa sama informasi-informasi atau apa kata orang, apa kata media sosial yang membuat kita gampang menjadi goyah. Jadi hari-hari ini teman-teman kita mau melihat, wah apa ya yang membangun hidup kita hari-hari ini, yang menjadikan kita takut, yang menjadikan kita khawatir. Jadi teman-teman sebentar kita akan melihat, kita akan tonton video yang satu ini, dan kita mau sama-sama belajar dari video ini, kita mau sama-sama lihat. Ada sebuah cerita. Ada dua orang yang ingin membangun sebuah rumah. Mereka melihat petunjuk dan arahan. Yang ini sebut saja si bijaksana, dan yang ini si bodoh. Si bodoh tidak menghiraukan arahan dan petunjuk yang sudah ada.
Dan apa yang terjadi? Si bijaksana melompat ke girangan karena ia melihat sebuah batu. Si bijaksana siap mendirikan rumahnya di atas batu. Si bijaksana mulai mengambil bahan-bahan untuk membangun rumah. Dan akhirnya rumah pun jadi. Dan si bodoh hanya melihat dan tersenyum. Tapi dia tidak menghiraukan petunjuk yang sudah ada. Dia melompat ke girangan, dia juga ingin ikut membangun sebuah rumah. Tapi apa yang dilakukan? Dia membuat rumahnya di atas pasir. Lalu apa yang terjadi? Angin mulai datang, badai mulai datang, dan mereka pun berteduh di dalam rumah tersebut, rumah yang mereka bangun. Si bijaksana dengan santai tidur dan tenang. Tapi si bodoh mulai ketakutan karena dia tahu dia membangun rumahnya di atas dasar pasir. Apa yang terjadi? Rumahnya hancur, rumahnya roboh, dan dia tidak punya rumah lagi. Teman-teman, kita belajar apa dari video tersebut? Teman-teman, kita belajar rumah itu teman-teman berbicara hidup saya, katakan hidup saya. Nah, teman-teman, apa yang kita bangun, apa yang menjadi dasar hidup kita hari-hari ini? Apakah kita membangun hidup kita seperti orang yang bodoh atau seperti orang yang bijaksana? Nah, teman-teman boleh cek hari-hari ini. Kalau seperti orang yang bodoh, teman-teman, pasir itu berbicara, teman-teman, kita membangun hidup kita di atas dasar hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang sementara. Contohnya, kita bangun hidup kita di atas dasar apa kata orang, kita bangun hidup kita di atas dasar teman-teman mungkin kepopuleran kita. Wah, saya anak hits, orang-orang semua kenal saya. Mungkin teman-teman satu sekolah kenal teman-teman, dan teman-teman menjadi apa? Kuat, teman-teman menjadi sukacita, teman-teman menjadi aman hidupnya karena teman-teman populer. Atau mungkin teman-teman bangun hidup teman-teman di atas dasar prestasi. Wah, saya juara 1, saya mendapatkan piala ini, piala itu, atau apapun prestasi teman-teman mungkin di sekolah, di kampus, dimanapun teman-teman berada. Teman-teman itu nggak salah, itu baik, itu bagus gitu kan untuk teman-teman mendapatkan prestasi, untuk teman-teman pintar, untuk teman-teman dikenal banyak orang, tapi teman-teman itu bukan sesuatu yang kekal. Kalau kamu juga bangun hidup kamu di atas dasar game. Nah, mungkin hari-hari ini teman-teman game juga lagi marak banget di tengah-tengah anak muda. Asik banget kalau misalnya ngegame bareng gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya game nggak salah gitu. Tapi kalau teman-teman sudah menaruh hidup teman-teman atas dasar game, tanpa game rasanya wah gue nggak hidup, wah rasanya nggak seru, kayaknya hidup ini nggak indah. Nah, teman-teman perlu cek, jangan-jangan teman-teman bangun hidup teman-teman di atas dasar game. Jadi sewaktu-waktu mungkin game itu diambil misalnya sama gurumu, handphonemu disita, atau mungkin orang tuamu ambil handphonemu, atau handphonemu rusak gitu kan, atau laptopmu di mana kamu bisa main game dan hatimu terganggu, kamu jadi uring-uringan, gak bisa tidur. Wah, teman-teman mesti cek tuh, jangan-jangan teman-teman hidupnya dibangun di atas dasar game. Nah, teman-teman, apalagi mungkin teman-teman hari-hari ini membangun hidup teman-teman di atas dasar apa? Jabatan, uang. Wah, gua nih anak orang kaya, udahlah semuanya bisa gua beli lah, mall juga bisa gua beli. Waduh. Nah, teman-teman, kita nggak mau menaruh hidup kita di atas dasar yang tidak kekal seperti si bodoh tadi. Nah, teman-teman, kalau kita menaruh hidup kita, membangun hidup kita di atas dasar hal-hal yang tidak kekal tadi, nah teman-teman siap-siap aja, tinggal tunggu waktunya. Coba bilang sama kanan kirinya, tinggal tunggu waktunya. Nah, teman-teman, apa yang menjadi rasa aman teman-teman, apa yang menjadi pondasi hidup teman-teman, itu suatu saat akan diuji, itu akan digoncangkan, seperti video yang tadi teman-teman, seperti si bodoh dan si bijaksana. Gitu, waktu dia bangun rumahnya, teman-teman tinggal tunggu waktunya akan diuji gitu kan. Si bodoh teruji, rumahnya roboh teman-teman. Dan si bijaksana, apa yang terjadi dengan si bijaksana? Rumahnya kokoh.
rumahnya sekalipun ada badai, sekalipun ada hujan, rumahnya tetap kuat karena dia membangun rumahnya di atas dasar yang benar. Nah, bagaimana ilustrasinya di dalam kehidupan kita? Nah, teman-teman, si bijaksana itu berbicara bagaimana kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, firman Tuhan itu berbicara apa? Firman Tuhan itu berbicara Alkitab. Nah, teman-teman coba cek, apakah hari-hari ini kita masih rajin, masih antusias untuk saat teduh, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa, dan teman-teman kita mau untuk kalau mungkin hari-hari ini mulai lagi teman-teman males, bolong-bolong saat teduhnya, dan kita mau kembali lagi. Mungkin kita udah mulai nggak excited lagi, tapi nggak apa-apa. Kita mau mulai dari awal lagi, kita mau tata ulang hidup kita mau bangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oke, nah teman-teman, selain baca firman Tuhan dan doa setiap hari, kita juga mau terus teman-teman setia hidup di dalam komunitas, karena teman-teman itu juga salah satunya kita membangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu yang seperti tadi kita bangun di atas dasar batu. Batu itu teman-teman berbicara Kristus sebagai batu penjuru, sebagai batu yang hidup di dalam hidup kita. Kita mau terus teman-teman, sekalipun mungkin terbatas, teman-teman nggak bisa komsel seperti biasa, ketemu teman-temannya setiap mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi sekarang teman-teman mungkin harus video callan, tapi teman-teman terus hatinya, terus teman-teman aktif di dalam komunitas, karena juga itu bisa menjaga, menguatkan, meneguhkan teman-teman ketika teman-teman ada di dalam komunitas. Jadi teman-teman juga kalau teman-teman ngalamin sesuatu yang juga kaitannya dengan situasi sekarang, teman-teman juga jangan ragu untuk teman-teman bisa hubungin PKS-nya, teman-teman ceritakan, mungkin kamu butuh sesuatu atau orang tuamu kena dampak karena COVID-19 ini, teman-teman juga bisa cerita, jangan ragu-ragu, karena kita juga pasti mau untuk sama-sama saling menolong satu dengan yang lain di dalam komunitas. Mari hari ini teman-teman kita mau datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau bawa hati kita kalau kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, biar kita juga belajar bahwa kita nggak mau lagi khawatir tentang apapun juga, tapi kita mau menyatakan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Kita mau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mau percaya Dia Bapa yang memelihara setiap kita. Dan teman-teman, sebentar kita akan melihat tayangan ini, biar video ini juga boleh menguatkan, meneguhkan setiap teman-teman bahwa Bapa selalu bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Hanya ada satu pribadi yang bisa melakukan semuanya ini. Dia adalah Yesus. Yesus yang adalah Bapa setiap kita. Dan Dia hadir di dalam segala situasi kehidupan kita. Dia hadir ketika kita bekerja, di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Dia Bapa yang menolong setiap kita, bahkan ketika kita terjatuh. Dan Dia tahu setiap kesakitan kita, perjuangan kita. Dia Bapa yang menemani setiap kita, baik engkau anak kecil, engkau anak muda, bahkan engkau orang tua. Dia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir, karena Dia Bapa yang bersama-sama dengan kita. Dia tahu segala kebutuhan kita, Dia tahu segala keperluan kita. Dia menemani engkau ketika engkau belajar di sekolah. Dia hadir. Dia tahu apa yang terjadi dengan engkau. Mungkin kau kesulitan dengan pelajaranmu, Dia tahu. Ketika engkau lelah, ketika engkau berjuang, Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Dia menopang, Dia menolong engkau. Dan Dia menghibur engkau. Dan ingat, engkau tidak pernah sendirian. Tapi, apakah engkau menyadari bahwa Kristus selalu hadir?
bersama-sama dengan kita setiap hari, setiap saat. Bahkan di saat-saat yang sulit, mungkin kau kesulitan dalam belajar. Dia tahu dan dia menolong engkau. Di dalam situasi apapun dia ada, dalam keadaan sedih, bahagia, dia ada. Dia menghibur, dia menguatkan. Bahkan ketika keadaan berduka, dia pun ikut menangis dan berduka bersama-sama dengan engkau. Dia memeluk engkau. Dia yang memberikan engkau hikmat, pengetahuan datangnya daripada Dia. Dia yang menyediakan segala kebutuhanmu. Jangan takut dan jangan khawatir. Bahkan ketika keadaan tertekan dan mungkin kau merasa tidak ada seorang pun yang mengerti engkau, Dia Bapa yang berkata-kata, Dia Bapa yang bersuara, bahkan Dia Bapa yang bisa membuat engkau hidup dan kuat. Oke, sekarang kita punya pertanyaan buat teman-teman yang ada di rumah. Pertanyaan ini berkaitan dengan khotbah dan juga klip yang sudah seperti Kanita sampaikan sebelumnya. Coba sekarang, ya itu yang lagi duduk, diambil handphonenya. Cara menjawabnya itu kita akan kamu harus posting jawabannya di grup Z4D. Nanti standby ya di grup Z4D ya. Tapi sebelum kamu mau jawab, nanti akan dibacakan pertanyaannya oleh Kak Ines. Jadi kalian catat dulu pertanyaannya baik-baik, oke? Oke, coba itu handphonenya diambil dulu. Oke, siap. Sudah siap teman-teman semua? Yuk Kak Ines silakan dibacakan pertanyaannya. Oke teman-teman, kita punya 3 pertanyaan buat teman-teman ya. Tolong dicatat baik-baik, oke? Yang pertama, apa yang membuat rumah si bijaksana menjadi kuat dan bertahan saat badai datang? Sekali lagi ya, yang pertama, apa yang membuat rumah si bijaksana menjadi kuat dan bertahan saat badai datang? Oke, yang kedua, mengapa rumah si bodoh menjadi hancur? Sekali lagi ya, mengapa rumah si bodoh menjadi hancur? Yang ketiga, batu itu berbicara tentang apa dalam firman Tuhan? Oke, yang ketiga sekali lagi ya, batu itu berbicara apa di dalam firman Tuhan? Oke. Nah itu dia 3 pertanyaannya. Teman-teman jangan lupa cara menjawabnya adalah kalian posting jawaban kalian di grup WhatsApp Z4D. Udah pada di grup kan semuanya. Terus kalian bisa diskusi sama mama papa atau mungkin sama kakak adik buat jawab bareng-bareng ya. Iya benar banget Kak. Terus yang bikin lebih bahagianya lagi adalah apa tuh Kak Amel? Akan ada 3 orang yang mendapatkan hadiah spesial dari tim Z4D. Wow, seneng banget aku jadi pengen ikut Kak Amel. Iya, tapi sayang kita nggak bisa ikut. Waduh. Jadi kalian harus ikut ya, pastikan karena ini ada hadiahnya juga loh teman-teman. Kita mau tetap semangat. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Biarlah kita semua boleh tetap semangat, betul nggak Kak Ines? Betul banget Kak Amel. Iya, kita mau terus bangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan dan boleh terus teguh di dalam firman Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah kami hari ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Tuhan, biarlah hati kami boleh tetap terus teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh terus belajar Tuhan menjadi orang yang bijaksana. Dan Tuhan, kiranya juga Engkau yang boleh terus Tuhan berkati Tuhan orang tua kami, keluarga kami, Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada, juga keluarga kami di rumah. Berikan kami kesehatan Tuhan, dan kami percaya Tuhan di masa-masa pandemik ini biarlah kami tetap bersukacita senantiasa Tuhan. Kami tidak khawatir Tuhan akan hari esok, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe atau berlangganan pada channel YouTube kita, pastikan teman-teman subscribe di channel kita Z4D. Dan untuk mendapatkan informasi terbaru, pastikan juga teman-teman men-follow Instagram kita di @Z4D Community.